Kitab Nabi Obadja. Ini adalah kitab terpendek dalam Perjanjian Lama. Kitab ini hanya berisi 21 ayat dan sekilas memang tidak terlihat menarik. Kitab ini merupakan rangkaian puisi tentang hukuman Allah terhadap orang-orang Edom zaman dahulu, yang merupakan negara tetangga Israel di seberang Laut Mati. Namun kejadiannya lebih dari itu. Jadi pertama-tama inilah latar belakangnya. Orang Edom itu unik karena mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan orang Israel. Mereka sama-sama merupakan keturunan Abraham yang bersama Sarah memiliki anak laki-laki bernama Ishak. Sedangkan Ishak dengan Ribka istrinya memiliki dua anak laki-laki, Yakub dan Esau. Nah, kitab Kejadian mengisahkan tentang dua bersaudara ini dan bisa kita katakan bahwa hubungan di antara keduanya tidak baik. Kemudian mereka masing-masing diberi nama Israel dan Edom, yang akhirnya menjadi nama keluarga dari keturunan mereka. Dan kedua keturunan ini memiliki hubungan yang sama buruknya seperti leluhur mereka. Ketegangan di antara bangsa Israel dan Edom telah berlangsung selama berabad-abad, tetapi mereka masih memiliki ikatan kekeluargaan yang sama. Dan ikatan inilah yang dikhianati dan dirusak dalam peristiwa tragis jatuhnya kota Yerusalem ke tangan bangsa Babel. Ketika Israel diserbu dan ditaklukkan oleh bangsa Babel, orang-orang Edom menggunakan kesempatan untuk menjarah kota-kota lainnya di Israel dan kemudian menangkap bahkan membunuh para pengungsi Israel. Nah, dalam kitab nabi-nabi lainnya, Allah menuntut negara-negara tetangga Israel untuk bertanggung jawab atas kekejaman seperti ini. Jadi Obadja pun melakukan hal yang sama kepada Edom. Kitab yang pendek ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisikan serangkaian tuduhan terhadap para pemimpin Edom, khususnya atas kesombongan mereka dan sikapnya yang suka meninggikan diri, baik secara harfiah karena mereka memang tinggal di liang-liang batu yang tinggi maupun secara kiasan. Karena mereka sangat percaya bahwa mereka lebih unggul daripada orang-orang Israel. Kesombongan inilah yang membuat orang Edom tidak saja berdiam diri ketika bangsa Babel datang untuk menghancurkan Yerusalem, tetapi mereka juga terlibat dalam kehancuran Israel. Maka, melalui Obadja, Allah berkata bahwa bangsa Edom akan dijatuhkan dari ketinggian mereka dan akan dibinasakan. Apa yang telah mereka lakukan kepada bangsa Israel, itu juga yang akan dilakukan kepada mereka. Nah, pas ketika kita akan mendengar lebih banyak tentang kejatuhan Edom, tiba-tiba topiknya bergeser di ayat 15. Ini yang kita dengar. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Wah, mengapa tiba-tiba kita beralih dari Edom ke segala bangsa? Ayat ini menjadi pengait yang menghubungkan paruh pertama dari kitab ini dengan paruh kedua, di mana Obadja memberitakan hari Tuhan yang ditujukan tidak saja untuk bangsa Edom. Ia memperluas cakupannya kepada semua bangsa. Dan Obadja berkata bahwa semua bangsa yang sombong yang bertindak seperti Edom akan menghadapi penghakiman Allah dengan cara yang sama. Mereka akan jatuh dari kesombongan mereka menuju kehancuran. Nah, perpaduan dari kedua bagian ini, yang satu tentang Edom, yang satu lagi tentang semua bangsa, menunjukkan kepada kita mengapa Obadja begitu tertarik pada negeri kecil di selatan Israel ini. Obadja melihat kesombongan dan kejatuhan Edom sebagai contoh, sebagai gambaran bagaimana suatu hari nanti Allah akan menantang kesombongan semua bangsa dan menjatuhkan mereka juga. Bukan kebetulan kalau dalam bahasa Ibrani kata Edom dieja dengan huruf yang sama persis dengan kata umat manusia, atau dalam bahasa Ibrani, Adam. Dalam kitab Obadja, kebangkitan dan kejatuhan Edom menjadi perumpamaan tentang bagaimana suatu hari nanti, keadilan Allah akan melawan kesombongan dan kekejaman di antara semua bangsa, yaitu di hari Tuhan. Namun seperti dalam semua kitab para nabi, penghakiman Allah tidak pernah menjadi akhir dari segalanya. Ingat, kesimpulan dari dua kitab sebelum kitab Obadja, yaitu Yoel dan Amos. Kitab Yoel menggambarkan apa yang akan terjadi setelah hari Tuhan menimpa segala bangsa. Yoel berkata bahwa Allah akan membawa keselamatan baru bagi Yerusalem dan semua yang merendahkan diri dan berseru kepadanya akan diselamatkan. Kemudian kitab Amos menyimpulkan bahwa setelah hari Tuhan mengadili kejahatan bangsa Israel, Allah akan mendirikan kembali Pondok Daud dan membangun kerajaan baru bagi Israel yang akan mencakup Edom dan semua bangsa yang kusebut milikku. Jadi kitab Obadja ditempatkan tepat setelah kitab Yoel dan Amos untuk memperluas janji-janji tentang pengharapan akan kerajaan Allah atas segala bangsa. Jadi kitab ini diakhiri dengan masa depan yang penuh harapan. Allah berkata, Ia akan memulihkan kerajaannya atas Yerusalem baru. Ia akan kembali memenuhi kerajaannya dengan sisa-sisa umatnya yang setia. Dan kemudian dari situ,
Kerajaan Allah akan meluas hingga mencakup semua wilayah dan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Jadi kitab yang pendek ini memberi kita gambaran yang lebih luas tentang keadilan dan kesetiaan Allah yang telah kita lihat dalam kitab para nabi. Kesombongan dan pengkhianatan orang-orang Edom zaman dahulu menjadi contoh dari keadaan manusia yang lebih luas. Dan dari semua cara-cara kita mengkhianati dan menyakiti satu sama lain di dalam dunianya Allah yang baik ini. Tetapi masih ada pengharapan, kata Obadya. Kejatuhan Edom menunjuk kepada hari di mana Allah akan mengalahkan kejahatan di dalam dunia. Tetapi ia juga akan membawa kerajaan damainya yang akan memulihkan semua bangsa. Demikianlah inti dari kitab Obadya.